Selamat pagi anak-anak MEM semua dan salam sehat. Hari ini Senin 31 Agustus 2020 kita bertemu dalam bentuk pembelajaran jarak jauh di pertemuan yang ke-6 ini. Anak-anak, minggu lalu tanggal 24 Agustus kita sudah melaksanakan ulangan dan MEM sudah periksa. Tolong yang disuruh ulangi berarti itu di bawah KKM. Maka jika sudah kalian perbaiki, tolong dikirim kembali ke WA MEM. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka berdoa terlebih dahulu, lalu nanti isi absen kelas lewat WA. Lalu seperti biasa, tugas dikerjakan itu di buku latihan dan dikirimkan ke WA MEM dengan nama dan kelas yang jelas. Tolong tulisannya yang jelas dengan pena yang jelas. Nah, anak-anak, hari ini pada pertemuan ke-6 kita masuk pada pembelajaran bab 2 yaitu tentang norma dan keadilan. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, bersyukur atas keberagaman norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mendukung proses penegakan hukum. 4. Terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Yang 5. Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Anak-anak, sejak kelahirannya manusia hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi norma hukum, yaitu A. Kepentingan umum, terdiri atas 1.
kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain. 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya, menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. B. Kepentingan masyarakat terdiri atas 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya, perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. 2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contohnya, perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. 3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya, peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. 4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Kelima, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan sempurna. 6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara. C. Kepentingan pribadi terdiri atas 1. Kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan, beragama, hak milik. 2. Kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. 3. Kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Nah, anak-anak, tadi kita sudah lihat beberapa kepentingan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat dulu arti daripada norma itu. Norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Atau norma itu adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku berisi perintah, anjuran, dan larangan. Jadi, norma-norma ini itu adalah petunjuk dalam hidup kita mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang harus dianjurkan. Oleh sebab itu, ada pepatah dari Sumatera Barat mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini menggambarkan kewajiban kita untuk menaati aturan atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib, tentram, dan damai. Jadi, dimanapun kita berada, maka kita harus
mentaati norma tersebut. Kita harus berpedoman mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dimanapun kita berada. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memahami norma dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk hari ini cukup kita dulu mengenal arti daripada norma itu dan kita mendalami norma itu bagaimana, maka tolong dikerjakan latihan yang memberikan ini. Nah, tugas pertemuan pada pertemuan ke-6 ini, lihat buku cetak halaman 34. Itu buku cetak siswa yang dipinjamkan dari perpustakaan. Nah, halaman 34 itu kerjakan tabel 2.1. Nah, di sana sudah ada satu contoh. Nah, buat 5 pertanyaan dengan jawabannya. Nah, sebelumnya kalian perhatikan gambar yang di atasnya itu untuk membantu membuat pertanyaan dan jawaban selanjutnya. Nah, anak-anak, tolong dikerjakan dan kirimkan ke WA Mem di foto yang jelas. Terima kasih, selamat bekerja dan selamat siang.